Dan inilah persembahan dari kelas 5 dengan cerita Talak Broto dan Carang Gesing. Asal-usul nama Kecamatan Kaligesing. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Jawa Tengah, tersebutlah seorang wanita cantik bernama Talak Broto. Dia adalah seorang wanita cantik dengan rambut yang tergerai sangat panjang. Saking panjangnya, rambutnya tidak bisa diikat ataupun disangkul seperti kebanyakan wanita pada zaman itu. Oleh karena itu, Talak Broto selalu mengajak beberapa orang pengawal untuk memegangi rambutnya supaya tidak menyentuh tanah ketika berpergian. Talak Broto adalah seorang putri dari kesatria yang disegani di daerah itu. Ayahnya bernama Brojo Singo, seorang yang dikenal karena kehidayatnya. Brojo Singo muda adalah prajurit Majapahit yang sakti, sehingga banyak orang yang takut padanya. Pada suatu ketika, saat masih menjadi prajurit, Brojo Singo ditugaskan memimpin pasukan Majapahit untuk melawan prajurit dari Kadipaten Blambangan. Ketika panglima ini sudah teruji kesaktiannya selama menjadi penggawa di kerajaan Majapahit, akan tetapi gabungan ketiga kesatria pilihan ini rupanya belum cukup tangguh untuk menaklukkan sang adipati Blambangan. Kekalahan yang diterima pasukan Majapahit rupanya menyisakan kepahitan yang sangat bagi ketiga senapati pemberani itu. Mereka teramat malu karena gagal memimpin pasukan untuk membasmi bibit pemberontakan di Blambangan. Ketiganya bahkan tak punya muka untuk kembali menginjak tanah Majapahit. Brojo Singo sendiri memutuskan untuk membawa istri dan kedua anaknya yaitu Carang Gesing dan Talak Broto ke arah barat dan berhenti di daerah pegunungan Menoreh. Adapun nama Brojo Singo tetap dikenal luas sebagai seorang yang sakti, yang tentunya berdampak pada keluarganya. Ketika menginjak dewasa, Talak Broto menjelma menjadi wanita cantik tiada tara. Di sisi lain, Carang Gesing kakak Talak Broto pun tumbuh tak kalah dari adiknya. Sama seperti sang ayah, orang-orang menaruh hormat yang sangat besar pada Carang Gesing. Tak sedikit pula yang tak
takut pada pemuda gagah ini. Pada suatu hari, saat cuaca cerah, Carang Gesing berkuda menikmati indahnya pemandangan alam di perbukitan Menora. Daerah pegunungan memang selalu menawarkan pemandangan yang indah, ditambah dengan hawa yang sejuk. Carang Gesing sangat menikmati acara jalan-jalannya bersama kuda kesayangannya. Di tengah perjalanan, kuda yang ditunggangi Carang Gesing mendadak berhenti karena ada rumpun bambu yang lebat menghalangi di depannya. Carang Gesing yang merasa perjalanannya terganggu, bergegas turun dari kudanya. Dengan kedua tangannya, pemuda elok ini merobohkan semua rumpun bambu yang tadinya kokoh berdiri. Tak cukup dengan menghancurkan bambu, si penghalang kekuatan yang dikeluarkan Carang Gesing ternyata mampu memecah batu-batu yang berada di sekitarnya. Kejadian inilah yang disebut-sebut menjadi asal mula nama Watu Belah, salah satu daerah yang berada di Kecamatan Kaligisi. Di pagi hari yang cerah, nampak Talak Broto menghadap ayahnya. Hendak kemana engkau anakku yang cantik? Tanya Broto Singo yang melihat Talak Broto beranjak keluar rumah. Ananda mau mandi di sungai bersama teman-teman ayahanda, jawab Talak Broto sopan. Selain cantik, Talak Broto juga memiliki perangai yang baik. Begitu sang ayah mengizinkan, Talak Broto yang kala itu sudah beranjak remaja pun segera menuju sungai tempat ia dan teman-temannya berjanji untuk mandi dan bermain air. Ketika mandi, Talak Broto membiarkan rambut panjang yang tergerai mengikuti air sungai. Saat hendak pulang, Talak Broto juga kawan-kawannya baru menyadari bahwa banyak ikan yang terjebak di rambut panjangnya. Hei, lihat, banyak sekali ikan di rambutku, seru Talak Broto saat melihat ikan-ikan melempar di rambutnya. Bukannya geli, Talak Broto justru berteriak senang pada temannya yang juga melihat ikan-ikan itu. Wah, iya, ayo kita ambil. Tak kalah girang, teman-teman Talak Broto berebut mengambil ikan yang tersangkut di sehelaian rambut Talak Broto. Setelah puas mandi dan mengambil ikan, Talak Broto pun bergegas pulang. Sampainya di rumah, ia disambut oleh kakaknya yang ingin mengetahui perihal ikan yang tersangkut di rambutnya. Aku dengar tadi kau main ke sungai dan banyak ikan yang tersangkut di rambutmu. Tanya Carang Gesing yang memang ingin mendengar cerita asli dari adiknya. Ya, tidak juga ceritakan. Iya Kakanda, tadi saya bermain air di sungai bersama teman-teman, jawab Talak Broto seraya tersenyum. Ia pun menceritakan seluruh kejadian dengan jujur, mulai dari awal ia mandi hingga ditemuinya ikan di rambut panjangnya. Carang Gesing mendengar dengan seksama, namun tak dapat dipungkiri kalau wajahnya menyiratkan rasa tidak percaya kepada sang adik. Hampir selesai Talak Broto cerita, Carang Gesing berseru, "Aku tidak percaya! Kau pasti telah berbuat mesum dengan para penangkap ikan di sungai.
Kejam sekali kata-kata dari pemuda yang sedang tumbuh dewasa ini. Talak Broto kaget bukan kepala mendengar kata-kata dari mulut kakak yang dicintainya. Sungguh Kakanda, aku tidak berbohong. Bagaimana mungkin Kakanda tega menuduhku seperti itu? Talak Broto mulai berlinang air mata. Jarang Gesin bergeming. Dia tetap tidak percaya dengan adiknya. Melihat kakaknya terus menyampaikan tudingan dan kebutuhan, Talak Broto gelapkan. Tanpa berpikir lebih jauh lagi, Talak Broto dengan cepat mengambil keris di pinggang sang kakak. Dengan air mata yang terus membasahi pipi, Talak Broto memangkas habis rambutnya. Sekarang giliran cara Gesin yang terbelalak kaget. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa adiknya akan melakukan hal yang seperti itu. Menjelang kata cara Gesin, Talak Broto sudah menancapkan keris di dadanya. Nyawa Talak Broto melayang saat itu juga. Talak Broto! Carang Gesin menjerit melihat darah keluar dari tubuh adiknya. Hatinya hancur berkeping menyaksikan tindakan Talak Broto. Semua terjadi begitu cepat tanpa bisa ia cegah. Secepat kilat Carang Gesin bergerak hendak memeriksa adiknya, namun belum sampai tangan yang menyentuh badan Talak Broto terlihat melayang. Carang Gesin terpana. Tiba-tiba bau harum menyeruak memenuhi rongga hidung Carang Gesin.